Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada ayat yang ke-131, masih berbicara tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Idz qala, ingatlah ketika telah berkata, lahu kepada Ibrahim, siapa? Rabbuhu, Tuhannya Ibrahim. Ingatlah ketika Allah itu berkata kepada Ibrahim, aslim, wahai Ibrahim, tunduk patuhlah kamu, berserah dirilah kamu. Qala, berkatalah Ibrahim, aslamtu, aku telah berserah diri, aku tunduk patuh, li rabbil alamin, kepada Tuhan yang menciptakan alam raya. Para jamaah sekalian, ketundukan, kepatuhan Nabi Ibrahim kepada Allah itu tidak sekedar ucapan lisan, tetapi ketundukan Ibrahim itu adalah memang realitanya demikian. Tidak hanya sekedar lisannya, tapi perilakunya itu menunjukkan sebagai sosok yang berserah diri kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang diperintah oleh Allah, dari perintah-perintah yang kecil sampai perintah-perintah yang besar, termasuk ujian yang berat, itu semuanya dilakukan oleh Ibrahim sebagai bentuk tunduk patuhnya Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Nabi Ibrahim diminta oleh Allah supaya menyembelih anaknya, maka kemudian dia menyatakan, aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada Tuhan yang telah menciptakan alam raya ini. Jadi apapun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu adalah sebagai bentuk ketundukan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian itu ditunaikan dengan apa? Dengan nyaman, dengan tidak ada keberatan yang luar biasa. Meskipun sebagai seorang ayah itu adalah berat ketika kemudian diperintah untuk menyembelih anak yang kala itu adalah satu-satunya, tetapi karena ketundukannya kepada Allah itu melebihi segalanya, maka kemudian itu ditunaikan. Kenapa Nabi Ibrahim ini bisa melakukan ini? Karena Nabi Ibrahim itu punya mindset, punya pemikiran yang dimana Nabi Ibrahim menyatakan begini, tidaklah mungkin Allah itu di dalam perintah-perintahnya itu kemudian dalam rangka untuk menyengsarakan atau mencelakakan hambanya. Ini yang dipegang oleh Nabi Ibrahim, sehingga kemudian tidak mungkin dia tersebut itu menemukan suatu bencana, kecelakaan, kesengsaraan di ketika ia tersebut itu menjalankan perintah Allah. Bahkan Nabi Ibrahim itu bahkan sebaliknya, yang dipikir ketika orang itu menjalankan perintah Allah, maka yang ada itu adalah jalan menuju kepada kelapangan, jalan menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan dan seterusnya. Inilah yang kemudian Nabi Ibrahim itu karena husnudzonnya kepada Allah begitu tinggi, sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah, ketika Allah minta aslim, maka Nabi Ibrahim aslamtu li rabbil alamin.
Maka sama dengan sebagai seorang karyawan, ketika dia tersebut itu tahu bosnya adalah orang yang baik, maka ketika bosnya minta untuk menjalankan apa saja dia lakukan. Kenapa? Karena dia tahu bosnya itu memiliki loyalitas yang tinggi pula kepada karyawannya. Di setiap karyawannya itu adalah memiliki loyalitas yang baik kepada bosnya. Lah Allah itu adalah asy-syakur. Nah ini, jadi Allah itu adalah sifatnya asy-syakur. Asy-syakur. Asy-syakur itu kalau dalam bahasa Jawanya itu adalah yang maha menghargai. Jadi Allah itu ngelegake, ya. Jadi Allah itu adalah ngelegake hambanya. Apa yang diberikan oleh Allah itu sangat melegakan kepada hambanya, karena Allah itu adalah zat yang maha menghargai. Sekecil apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang kemudian melakukan suatu kebaikan walaupun seberat zarrah, yarah, Allah akan memperlihatkan nanti, dan kemudian Allah memberikan imbalan. Bahkan Allah tersebut itu memberikan apa? Imbalan yang luar biasa. Coba kita bisa lihat di dalam surah Al-An'am itu. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Coba silakan dibuka dalam surah yang ke-6 Al-An'am pada ayat yang ke-160. Kita lihat. Andai kata Allah itu adalah memberikan penghargaan satu kebaikan nilainya satu, kira-kira gimana bapak-bapak? Bah Ramadan gak Ramadan podo ae siji, kira-kira gimana? Semangat nggak kita ini? Gak akan pernah rame Ramadan itu, saya yakin nggak akan pernah rame. Tapi Allah itu maha menghargai. Man jaa'a bil hasanah, barang siapa orang yang datang dengan membawa satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka baginya itu adalah 10 yang setara. Wa man jaa'a bis sayyi'ah, barang siapa orang yang datang dengan membawa satu keburukan, fala yujza, maka tiadalah ia diberi imbalan illa mislaha, melainkan yang sama dengannya. Jadi kalau kebaikan itu satu nilainya 10, kalau buruk satu ya nilainya satu, skornya. Jadi Allah itu adalah asy-syakur, dan inilah yang kemudian ada di benak Nabi Ibrahim, sehingga dia memiliki loyalitas yang begitu tinggi karena dia memahami betapa Allah itu adalah asy-syakur, zat yang maha menghargai. Oleh karena itu dikatakan orang yang bersyukur itu adalah orang yang legani Allah, orang yang menghargai Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi Allah itu gak butuh penghargaan kita. Allah itu ketika kita melakukan kebaikan, kemudian Allah itu gak bertambah kemuliaannya. Allah itu adalah maha mulia, gak butuh dorongan siapapun, ya. Orang baik di dunia kalau tidak ada dukungan maka nggak ada yang milih. Orang yang jelek didukung, banyak yang kemudian ngompori, mupuri, lipstiki, ya akhirnya kemudian banyak yang milih. Jadi di dunia ini orang baik kalau sekiranya tidak didukung, ya orang sing milih, kan gitu. Tapi Allah itu tidak, Allah itu nggak butuh dukungan siapapun. Tidak ada orang yang azan sama sekali selama
ada di jagat raya ini orang sing azan, Allah itu nggak butuh dengan itu semuanya. Bukan kemudian Allah itu jatuh hina. Artinya apa? Nah, kenapa Nabi Ibrahim itu kemudian tunduk patuh kepada Allah? Karena dia memahami setiap kebaikannya bukan untuk Allah, tetapi untuk dirinya. Ini yang kemudian menjadikan Nabi Ibrahim memiliki loyalitas yang tinggi. Maka kenapa kita ini berbuat baik itu jangan karena manusia. Kalau mengharap manusia itu kecewa. Karena tidak setiap manusia itu kemudian tahu kita ini memberikan harga berapa, mintanya harga berapa. Kan itu. Allah itu adalah yang pandai menghargai. Tidak pernah kita ini dirugikan barang sedikit pun atas kebaikan yang pernah kita lakukan. Allah tidak pernah mengurangi sama sekali. Ini pula yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Lah, jadi Nabi Ibrahim itu ketika diminta oleh Allah aslim, maka Nabi Ibrahim menyatakan aslamtu lirabbil alamin. Jadi Islam itu berawal dari kalimat aslama yuslimu Islam. Jadi dalam kajian syarafnya aslama yuslimu Islam. Jadi yang pertama, Islam itu sebagai nama agama yang dibikin oleh Allah, yang dicipta oleh Allah untuk hambanya ini. Tetapi Islam itu adalah maknanya berserah diri kepada Allah. Oleh karena itu kita tidak cukup hanya sebagai seorang yang mengaku diri kita Islam, tidak cukup, tetapi buktikan bahwa kesetiap harian kita, setiap waktu kita adalah menunjukkan orang yang tunduk patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu hal ini seringkali kemudian ada orang yang ingin mereduksi daripada makna Islam. Ya, apa kata mereka? Islam itu kan artinya berserah diri. Maka ketika ada orang agama apapun itu kemudian berserah diri sesuai dengan kitabnya, maka mereka itu Islam. Itu adalah salah. Hati-hati, sekarang ini ada banyak orang mempermainkan kata, sehingga kemudian dengan narasi-narasi yang terkadang kita ini tertipu dengan narasi itu, maka kemudian kita akhirnya katut minal katutin, katut dengan narasi jebakan itu. Ada orang mengatakan bahwa saya kira masuk surga itu tidak hanya sekedar lewat jilbab saja, tetapi bisa kebaikan-kebaikan yang mengantarkan ke surga itu adalah lewat pintu-pintu yang banyak, ya, lewat cara-cara yang banyak. Sehingga fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak hanya sekedar urusan tutup tubuh dari tutup aurat. Itu kata mereka, padahal itu adalah perintah. Itu adalah perintah yang paling sederhana dan mudah dibandingkan perintah-perintah yang lainnya. Apa kata mereka? Yang penting hatinya dijilbabi. Coba bayangkan, ya apa jilbabi hatimu itu, ya apa? Hah? Saya ingin tahu jilbabi hati itu apa? Wong jilbabi yang zahir aja nggak mampu, apalagi menjilbabi yang abstrak, ya, yang real ini aja nggak mampu, lalu kemudian kemudian mampu menjilbabi yang sifatnya abstrak, yaitu hati. Nah, kembali lagi pada ayat ini. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihat di dalam menerangkan tentang bagaimana Nabi Ibrahim itu di dalam surah yang ke-53, surah An-Najm namanya.
wa Ibrahim alladzi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra. Surah yang ke-53, surah An-Najm. Ayat yang ke-37, ya. Jadi di sana dikatakan wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim adalah alladzi waffa, dia Ibrahim itu adalah orang yang menyempurnakan, waffa, menyempurnakan akan janjinya. Jadi itu Nabi Ibrahim, janji-janjinya Ibrahim itu ditunaikan ketika ia tersebut berjanji, andai kata aku nanti punya anak, lalu kemudian Allah memerintahkan aku untuk menyembelih, akan kusembelih. Maka kemudian ketika masuk pada bulan Dzulhijjah, ya, yaitu tanggal berapa itu, tanggal 8, ya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim itu bermimpi, maka kemudian dikatakan tarwiyah, ya, tarwiyah, di mana Nabi Ibrahim itu ditagih janjinya oleh Allah lewat mimpi. Ufi binadrik, wahai Ibrahim, tepatilah janjimu itu, di mana dulu kamu itu adalah berjanji untuk menyembelih anakmu. Sekarang kamu sudah punya anak, aku perintahkan untuk kau sembelih. Lalu kemudian itu diterangkan oleh Allah di dalam surah yang ke-37, surah yang 37 surat Saffat, yaitu mulai pada ayat yang ke-100 sampai pada ayat yang ke-104, yang itu adalah prosesi Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah, yaitu menyembelih anaknya. Ketika Ibrahim di ayat yang ke-100 dikatakan Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikan kepada aku anak yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kemudian kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan hadirnya anak yang halim, yang santun, yang kemudian diberi nama siapa? Ismail. Lalu kemudian falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika Ismail, anak yang diberi nama Ismail itu sudah dalam usia bisa diajak untuk berkarya, maka kemudian falamma balagha ma'ahu sa'ya qala, maka kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ya bunayya inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku, artinya bermimpi, anni azbahuk, sesungguhnya aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih engkau. Inni ara fil manam, jadi aku ini diperintah oleh Allah untuk menyembelih engkau. Anni azbahuk fanzur, coba kamu nalar, kamu pikir, madza tara, aku akan menunggu apa yang menjadi pendapatmu wahai anakku. Gitu seorang ayah yang bijak. Padahal perintah itu diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada Ibrahim. Lah awak dhewe kira-kira ya apa, Pak? Misalkan awak dhewe nekat lah gak eman, langsung dicengkewe kekek ngene ae, Pak. Gak kate musyawarah. Nabi Ibrahim itu malah ngajarin untuk bermusyawarah. Lalu kemudian apa? Anaknya yang mendapatkan penghargaan dari Ibrahim, merasa diwongke, merasa dianggap anaknya, maka kemudian qala, berkatalah Ismail, ya abad, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang kau diperintahkan. Satajiduni, insyaallah kau akan mendapati aku insyaallah
minas sabirin, dari orang-orang yang sabar. Wah, ayat berikutnya ini luar biasa. Ini ada kalimat apa? Falamma aslamano. Ini ya kalimatnya, falamma aslama. Maka ketika keduanya itu aslama, tunduk patuh kepada Allah, berserah diri kepada Allah, Ismail siap untuk kemudian sebagai objek atas perintah Allah kepada Ibrahim untuk menyembelih dirinya. Dan Ibrahim itu adalah siap berserah diri kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Jadi Ismail itu perintahnya siapa sih ya? Allah. Oh kalau gitu oke ya, siapkan ya segala sesuatunya gitu. Jadi keduanya itu aslama, yaitu berserah diri, tunduk patuh kepada Allah. Watallahu lil jabin, dan kemudian Nabi Ibrahim itu apa namanya, menyandarkan apa itu pelipisnya Ismail itu sudah direbahkan ya. Saya nggak bisa bayangin ini ketika itu Nabi Ibrahim itu kayak apa ya, ketika merebahkan anaknya, sudah direbahkan ini, lalu kemudian terjadi dialog dalam apa, dalam keterangan yang lain terjadi dialog, wahai ayahku, lepaskan bajuku agar supaya tidak ada darahku yang mengenai bajuku, dan tolong ikat tanganku dan kakiku supaya ketika aku nanti merasakan sakit itu aku tidak lari, tidak berontak. Ya apa Pak, hati seorang ayah itu gimana kala itu? Mulai arek iki nyerengkal ngono, buat gitu Pak. Ini enggak, sudah pasrah tunduk patuh itu loh kepada Allah. Lalu kemudian ketika keduanya sudah saling berserah diri kepada Allah, siap, yang satu siap untuk disembelih, yang satu siap untuk menyembelih. Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kemudian kami Allah itu memanggil Ibrahim, hai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, ditahan oleh Allah. Jadi Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menahan. Ini tidak begini, sekle tak anggang-anggang ya, bek-bek kok mari ini kongen worong. Tidak begitu. Atau Ismail, ya ojo tenanan ya, pokoknya ketok koyok tenanan ya, bek-bek kok mari ini kongen worong no ya. Tidak begitu. Keduanya itu serius, itu sudah. Jadi kira-kira ngambil napas tinggal gitu aja. Tiba-tiba kemudian Allah memanggilnya. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan perintah walaupun lewat mimpi. Karena apa namanya, ru'yatun nabi, ru'yatul rasul itu adalah minal wahyi, yaitu dari wahyu itu terkadang itu adalah lewat mimpi. Awak dewe mimpin awak dewe ada rakaru-karuan itu. Mari tukaran yo mimpinnya rakaru-karuan. Ya. Lalu kemudian apa? Pada saddaqta ru'ya, engkau sungguh telah membenarkan perintah walaupun lewat mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya seperti yang demikian itu kami memberikan imbalan al muhsinin, kepada kalimatnya al muhsinin loh Pak, kepada orang-orang yang melakukan kebaikan secara total dan loyal. Ndak hitung-hitungan. Padahal ku anak siji-siji nih Pak, lek gak mbaweti anak siji, mbaweti gak gewanteng, kadek gak pinter, ya kira-kira tepak ya Allah. Tepak wes, oke. Masalahnya anaknya ini halim santun, wes ganteng, pinter, nurut. Ayo sampean bisa melakukan itu.
Tidak bisa Pak. Inilah yang kemudian kenapa Nabi Ibrahim itu layak disebut Khalilur Rahman. Khalil, kekasih Allah. Karena yang tadi itu total, apa yang diperintah dia lakukan. Kadzalika najzil muhsinin. Nah, apa kata Allah? Inna hadza lawal bala'ul mubin. Sesungguhnya peristiwa ini, perintah menyembelih ini, lawal bala'ul mubin, sungguh merupakan suatu ujian yang begitu nyata buat Ibrahim. Wa fadainahu, dan kami tebus ya Ismail itu bidzibhin azim, yaitu dengan hewan sesembelihan yang agung. Nah, ini kisahnya betapa luar biasa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kemudian tambah yakin betapa Allah dalam setiap perintahnya bukan dalam rangka mencelakakan hambanya. Ya Pak ya. Sehingga kalau itu sudah ada dalam benak kita, keyakinan kita, kita ini enggak kemudian apa? Enggak ragu menjalankan itu. Kok lak ngene, kok lak ngene, kok lak ngene. Sebagai orang beriman harusnya begitu. Kan seringkali kita mengatakan sami'na, tapi dalam realita buktinya orang sami'na wa ata'na, sami'na wa fikirna. Tak pikir-pikir dhisik. Kalkulasi aku oleh opo, ya durung-durung belum melakukan itu kalkulasi aku oleh opo. Kalau kepada manusia silahkan kalkulasi, aku dagang ambil kamu itu oleh opo, paham ya? Tapi kalau kita sama Allah pasti kita untung, gak usah kalkulasi. Kalkulasi kita ini grade-nya masih di bawah kalkulasinya Allah. Nah itu ya. Jadi ini berbicara tentang Nabi Ibrahim. Wa Ibrahim alladzi waffa. Ibrahim itu adalah orang yang menepati akan janjinya. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita masuk pada ayat 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iku jambe bener ta iku? Mana? Kok rasanya durung maghrib itu? Wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa, dan telah berwasiat siapa? Ibrahimu, Nabi Ibrahim, biha dengannya. Wasiat kepada siapa? Banihi, kepada anak-anaknya. Wa Ya'qub, dan kepada Ya'qub, yaitu cucunya. Jadi Nabi Ibrahim ini dari apa? Ibrahim ketika menikah dengan Sarah, ya, Sarah tulisannya gini apa ini? Udah Sarah ini apa? Pakai alif. Itu kemudian nantinya punya anak namanya Ishak. Tapi ini lama punya anaknya. Maka ketika lama gak punya anak, kemudian menikah dengan Hajar. Lalu kemudian Hajar itu punya anak Ismail. Nah, Ishak ini kemudian punya anak dua, ya, Esau dengan kemudian Yakub.
atau disebut Israel. Ini adalah saudara kembar Esau sama Yakub. Dari Yakub nanti ini kemudian ada istrinya 4, yang tadinya Lea dengan Rahil, lalu kemudian masing-masing itu kemudian meminta Yakub untuk menikahi daripada yang satu Bilha, yang satu siapa itu kemudian nanti punya anak 12, sehingga 12 inilah nanti kemudian menjadi suku Bani Israel. Suku Bani Israel ada 12 suku. Nah, Yakub kenapa kok tidak kemudian kepada Esau? Esau ini mokok. Dia tidak pernah mau belajar kepada ayahnya dan kepada kakeknya, yaitu Ibrahim. Tapi namanya Yakub itu dari kecil itu adalah anak yang baik, dan akhirnya kemudian seringkali didoakan kebaikan oleh kakeknya, yaitu Ibrahim. Loro hati, paham itu ya? Loro hati itu Esau itu, dan memang yang betik ini, paling betik ini. Lalu kemudian nanti Esau tersebut itu ya melakukan keburukan ya. Sedang kemudian Yakub ini itu nanti kemudian dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi yang melahirkan nabi-nabi yang luar biasa sampai kepada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, yaitu Bani Israel itu. Maka kemudian apa wasiatnya Ibrahim kepada anak-anaknya sampai kepada Yakub? Di situ ada Nabi Ismail, di situ ada Ishak dan anak-anaknya yang lain, ya. Dan Yakub sebagai cucunya, ya baniyya, wahai anakku, innallaha istafa, sesungguhnya Allah itu istafa, Allah itu memilih lakum untuk kalian ad-dina, sebuah agama. Jadi Allah pilihkan untuk kalian sebuah agama. Fala tamutunna, maka jangan sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian itu adalah sebagai orang-orang Islam. Islam sebagai agamanya dan Islam sebagai sikap kepatuhan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian kalau kita lihat di dalam beberapa ayat, contoh pada surah ketiga, ya, surah ketiga Ali Imran pada ayat yang ke-102, yang itu pasti itu dibaca oleh para khatib ketika Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu adalah seorang muslim. Muslim agamanya, tapi muslim itu juga inspirasi untuk menjadi orang yang tunduk patuh, berserah diri kepada Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu berwasiat itu. Nah sekarang Nabi Ibrahim itu agamanya apa? Ya, agamanya apa Nabi Ibrahim? Coba silakan dibuka di dalam surah yang ke-22. Pada ayat yang ke-78. Ini sebetulnya pernah kita pelajari, cuman untuk menguatkan sing wis ngerti ben tambah kuat itu aja. Ayat 78, ayat yang terakhir dari surah Al-Hajj. Wajahidu fillahi haqqa jihadi, berjihadlah kalian di jalan Allah haqqa jihadi, dengan sebenar-benarnya jihad. Huwa jatabakum, dia Allah memilih kalian. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj,
dan Allah tidak menjadikan atas kalian dalam agama ini min haraj, dari kesempitan. Millat abikum, yaitu millahnya moyang kalian, yaitu Ibrahim. Huwa, dia Allah, sammakum, dia Allah memberikan nama kepada kalian al-muslimin, sebagai orang-orang Islam, muslim. Kapan itu Pak? Min qablu, dari sebelum Nabi Ibrahim. Bukan dari Nabi Ibrahim, min qablu, dari sebelum Nabi Ibrahim kalian itu adalah diberi nama sebagai muslimin, orang-orang Islam. Ya. Sekarang untuk lebih tegasnya lagi, itu adalah silakan dibuka dalam surah Ali Imran itu ya. Di dalam ayat berapa ini? Ayat ke-65 surah Al Imran sampai pada ayat yang ke-67 atau sampai 68 ya, dari 65. Bentar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Siapa itu? Yahudi Nasrani. Lima tuhajjuna fi Ibrahim, ayat 65-nya dulu. Lima tuhajjuna, kenapa kalian itu saling bantah membantah fi Ibrahim, dalam masalah Ibrahim. Wa ma unzilatit Taurah, sedang tidaklah diturunkan Taurat itu, wal Injilu, dan Injil. Jadi Injil itu tidak diturunkan, begitu juga Taurat itu tidak diturunkan, illa min ba'di, kecuali dari setelah meninggalnya Ibrahim. Paham itu Pak ya? Sekali lagi, istilah Taurat dan Injil itu adalah diturunkan oleh Allah setelah meninggalnya Nabi Ibrahim. Afala taqilun, maka mengapa kalian tersebut itu tidak berakal? Apakah kalian tidak berakal? Artinya begini, ini yang melatar belakangi ayat ini adalah ada kelompok orang-orang Yahudi dan kelompok Nasrani itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ketemu mereka itu bantah membantah. Awak dewe, kata Yahudi, awak dewe iki sing paling dekat dengan Nabi Ibrahim karena Ibrahim itu orang Yahudi. Ya orang, kata Nasrani ini. Ya, saya ini adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim karena Ibrahim adalah orang Nasrani. Padahal munculnya istilah Nasrani, munculnya istilah Yahudi adalah jauh setelah Nabi Ibrahim. Paham itu ya? Lalu kemudian apa? Mbok yo mikir apa? Apakah kalian tidak berpikir? Ha antum haula, ya? Kalian semuanya ini hajajatum fi ma lakum bihi ilm. Kalian itu bantah membantah tentang apa yang kalian itu tidak punya pengetahuan, bantah-bantah nggak punya data. Jadi berdebat, pastikan kalau kita berdebat itu punya dalil, punya landasan. Ojo landasannya jarene ustaz, jarene ustaz. Jangan, lek gak ngerti wani meneng, Mbak ya. Jadi enak gitu, sudah. Bahasanya orang Pasuruan, ojo kementus, lek gak iso ya meneng. Lalu kemudian apa? Falimatu hajjuna, maka kenapa kalian itu bantah membantah fi ma laisa lakum bihi ilm,
Kenapa kalian membantah terhadap sesuatu yang kalian itu tidak punya pengetahuan? Nah, akhir zaman ini Pak, wong itu membantah padahal ora duwe ilmu. Itu namanya ruwaibidah, kata Nabi. Sekarang ini usum koyok ngerti segalanya tuh Pak. Ada tagline apa, dia koyok ahlinya, langsung maju ke ILC, koyok ahli, setiap acara dia datang, koyok ngerti ku wabe. Ya singoneku, itu namanya ruwaibidah, kata Nabi. Lalu kemudian apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu mengetahui sedang kalian itu tidak mengetahui. Lalu kemudian dijawab oleh Allah, sakjane Nabi Ibrahim itu Yahudi kah? Nasrani kah? Allah katakan, maka Ibrahim, ayat ke-67. Ibrahim bukanlah orang Yahudi. Maka Ibrahimu Yahudiyan, Ibrahim bukanlah orang Yahudi, wala Nasraniyan, dan tidak pula Ibrahim itu orang Nasrani. Lah terus, walakin kana, tetapi adalah ia Ibrahim hanifan, orang yang condong kepada yang lurus, musliman lagi muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan ia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Lalu kemudian siapa yang dekat dengan Nabi Ibrahim itu diterangkan oleh Allah, inna aulan nasi bi Ibrahim, sesungguhnya yang paling dekat kalangan manusia terhadap Ibrahim siapa? Alladzina taba'u, yaitu orang-orang yang mereka mengikuti Ibrahim, mengikuti milahnya Ibrahim. Wa hadzan nabi, dan mengikuti nabi ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah itu pelindung daripada orang-orang yang beriman. Maka ketika ada orang mengatakan kita tidak tahu kalau nanti ternyata di akhirat agama yang lain itu yang benar, kita yang salah, ada nggak orang ngomong gitu? Ono itu orang ngomong gitu itu. Lah kalau memang ragu kepada Islam, wis gak usah Islam, ndak usah bawa-bawa orang lain atau nyeret-nyeret orang lain untuk kemudian ragu kepada Islam dengan mengatakan apa? Islam bukan agama yang paling benar. Memang Islam bukan agama yang paling benar, tapi Islam adalah agama yang benar. Kalau paling berarti yang lainnya ada yang benar? Enggak. Islam satu-satunya agama di sisi Allah. Allah tidak pernah membuat agama selain Islam. Itu maknanya innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Ya. Sekarang ini memang zaman fitnah, Pak. Jadi jenengan hati-hati banget itu. Ya. Kadang orang yang diomongin gitu itu mantuk-mantuk, Pak. Itu bahaya sekali. Ya, itu di dalam surah Ali Imran ayat 19 itu, Pak. Inna dina indallahil Islam. Yang bilang gitu Allah, Pak. Ya. Inna dina indallahil Islam ayat 19. Nah, ini. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Sesungguhnya dan tidaklah terjadi suatu perselisihan, tidaklah berselisih orang-orang yang telah dikasih kitab dulu, kecuali justru perselisihan itu muncul dari setelah datang kepada mereka ilmu, yaitu keterangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baghyan bainahum, dikarenakan ada kedengkian di antara mereka. Wa may yakfur bi ayatillah, siapa orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab, maka sesungguhnya Allah itu begitu cepat sekali
perhitungannya. Fa in hajjuka Muhammad, jika mereka membantahmu Muhammad, ya, fakul aslamtu wajhiya lillah, katakan aku berserah diri kepada, aku serahkan, aku tundukkan wajahku, aku tundukkan diriku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua ya. Jadi kita hari ini sampai ayat yang ke-132. Kayak apapun Pak, berjuanglah bagaimana kita ini sampai mati, kita ini adalah berpegang pada Islam. Walaupun katanya menurut anggapan-anggapan nanti terjadi apa, kesulitan-kesulitan dan sebagainya, udahlah, berpegang teguhlah kepada Islam, mati dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan ini yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.